Perkenalkan, saya Maria Normayanti Delenangkur, NIM 2003030020, kelas A semester 3 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video review dari buku ketiga Teori Sosiologi Modern. Untuk bab yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Tampaknya generasi pertama sosiolog Amerika melihat diri mereka sebagai reformis dan mengarahkan diri mereka kepada audiensia dari para reformis. Citra diri dan publik semacam itu menarik perhatian untuk duduk. Konflik ini menjadi perhatian para sosiolog dengan mereka. Selanjutnya, jauh dipandang hanya sebagai fenomena negatif, konflik sosial sebagai kinerja fungsi yang jelas positif. Secara khusus, konflik disediakan untuk sosiolog ini kategori penjelas utama untuk analisis bagian dari perubahan sosial dan kemajuan. Etika reformis begitu menyalurkan kepentingan generasi pertama, erasi sosiolog Amerika, sebagai untuk merupakan penting elemen dan peningkatan budidaya sosiolog. Berbeda dengan angka yang dibahas sejauh ini, sebagian besar sosiolog yang mendominasi sosiologis kontemporer jauh dari pandangan diri mereka sebagai reformis dan mengalami diri mereka sendiri untuk kalayak para reformis, entah telah mengorientasikan diri ke arah audiens yang murni akademis dan profesional, atau telah berusaha untuk mencari pendapat di antara para pembuat keputusan di kantor publik atau swasta birokrasi. Mereka memusatkan perhatian terutama pada masalah keadilan daripada konflik, pada statistik sosial daripada atas dinamika. Masalah utama yang penting bagi mereka telah pemeliharaan struktur yang ada dan cara-cara dan sarana untuk memastikan kelancaran fungsi mereka. Mereka telah fokus atau atas kesalahan penyesuaian dan ketenangan yang mengganggu konsep perasaan, di mana generasi yang lebih tua membahas perlunya struktur perubahan alam, generasi baru berusaha dengan penyesuaian individual ke struktur yang diberikan. Bab yang kedua, konflik dan batas kelompok. Fungsi kelompok sebagai klarifikasi yang diperlukan di sini. Simmel bergeser antara sosiolog pernyataan logis dan psikologis, seperti ketika dia lewat di pembahasan otonomi pribadi ke otonomi kelompok, sehingga mengatakan fakta bahwa meskipun kepribadian dan sistem sosial mungkin sebagian homolog dan meskipun mereka saling menembus, mereka sama sekali tidak identik psikologi genetik dan psikologi yang telah mengumpulkan banyak bukti untuk menunjukkan bahwa konflik adalah agen yang paling penting untuk pembentukan ego penuh identitas dan otonomi, yaitu untuk diferensiasi penuh dari personalitas dunia luar, beralih ke isi sosiolog dan proposisi. Kami perhatian bahwa Simmel berusaha dengan dua fenomena yang terkait namun berbeda. Dia berpendapat, pertama kali konflik menetapkan batas-batas antara kelompok-kelompok dalam suatu sistem sosial dengan memperkuat kesadaran kelompok dan kesadaran keterpisahan sehingga membentuk identifikasi kelompok dalam sistem. Situasi pada dasarnya berbeda dalam sistem kelas yang memberikan tingkat mobilitas sosial yang substansial. Tetap benar bahwa kelompok status dalam sistem Amerika sering menganggap satu sama lain dengan perasaan benci atau permusuhan. Itu juga benar, struktur sistem dipertahankan sebagian oleh timbal balik ini, antagonis mekal yang mempertahankan gradasi status. Tidak pernah lebih sedikit anggota strata yang lebih rendah sering meniru yang lebih tinggi dan bercita-cita untuk keanggotaan di strata yang lebih tinggi. Bab yang ketiga saya akan menjelaskan permusuhan dalam konflik dan ketegangan hubungan. Yang pertama yaitu A. Fungsi pelestarian kelompok dan konflik dari pentingnya lembaga. Simmel menegaskan bahwa ekspresi permusuhan dalam konflik melayani fungsi positif sejauh memungkinkan pemeliharaan hubungan di bawah kondisi stres, sehingga mencegah kelompok pembubaran melalui penarikan peserta yang bermusuhan. Konflik
Dengan demikian dilihat sebagai melakukan fungsi pemeliharaan kelompok sejauh itu, mengatur sistem hubungan. Ini membersihkan udara, yaitu menghilangkan amukulasi, diblokir dan menolak keras bermusuhan di posisi dengan membiarkan ekspresi perilaku besar mereka. Simmel menggenggam begitu busuknya langit yang bersih tidak dengan keluar badai. Pada pandangan pertama tampaknya Simmel bertenangan dan memilikinya kecenderungan umum, hanya mempertimbangkan efek konflik pada satu bagian yang dirugikan, tampak mempertimbangkan respon timbal balik. Yang ke B, yaitu tentang realitas dan non-realistik. Simmel menegaskan bahwa konflik yang disebabkan oleh bentrokan antara edge atau bentrokan kepribadian mengandung unsur pembatasan sejauh perjuangan, hanyalah sarana menuju tujuan atau hasil yang diinginkan dapat dicapai dengan baik atau lebih baik dengan cara lain. Seperti dalam kasus itu, konflik hanya salah satu dari beberapa alternatif fungsional. Namun, ada kasus di mana konflik muncul secara eksklusif dan impuls agresif yang mencari ekspresi apapun terjadi objek, di mana dalam konflik pilihan objek adalah murni kebetulan. Dalam kasus seperti itu tidak ada batasan seperti itu, karena tidak pencapaian hasil, melainkan tindakan agresif energi yang menyebabkan wabah. Yang ke C, konflik dan impuls permusuhan. Sosiolog umumnya sepakat bahwa ketika berhadapan dengan sosial data, perhatian harus dipusatkan pada interaksi individu, bukan pada drive atau impuls lainnya yang diperhitungkan. Properti dari individual tunggal. Perlu dicatat bahwa penelitian modern di psikoanalisis telah banyak menunjukkan bahwa dorongan manusia berkembang melalui respon yang diterima bayi terhadap lingkungan sosialnya. Yang ke D, yaitu tentang permusuhan dalam hubungan sosial yang dekat. Dalam beberapa kasus, perasaan permusuhan cenderung menumpuk dan karenanya meningkat. Keintiman atau kedekatan tetap merupakan istilah yang belum dianalisis. Menghitung teori Homans bahwa ada kolerasi antara meningkatnya interaksi para partisipan dalam suatu hubungan dan meningkat sentimen rasa suka mereka, kita dapat mengatakan bahwa interaksi intens yang merupakan karakteristik kelompok primer dan hubungan yang mendekati tipe kelompok primer cenderung melibatkan kepribadian dan total karena memperkuat keintiman perasaan. Yang berikut bab 4, yaitu grup dan kelompok konflik struktur. Yang A, semakin dekat hubungan semakin intens konfliknya. Pernyataan Simmel bahwa ikatan yang erat dan keterlibatan yang besar membuat konflik yang jauh lebih intens ketika konflik benar-benar terjadi adalah akibat wajar dari hasil yang dijelaskan dalam diskusi sebelumnya. Pada umumnya, hadirnya hubungan dekat adalah dikatakan berasal dari penindasan perasaan bermusuhan, atau dalam gilirannya ditelusuri kesempatan yang sering untuk konflik yang melekat dalam hubungan seperti itu. Tindakan yang dihindari oleh peserta karena takut akan efek mengganggu dari contoh konflik. Jika objek cinta pada saat yang sama adalah objek kebencian, itu dapat dimengerti bahwa konflik akan memobilisasi seluruh pengaruh kepribadian dan bahwa hubungan itu mungkin terganggu melalui konflik intens yang dihasilkan. Maka, ada kecenderungan untuk penindasan. Yang ke B, yaitu tentang dampak dan konflik dalam struktur grup. Hubungan antara struktur kelompok dan konflik sekarang dapat dikejar lebih lanjut. Ini adalah pendapat Simmel dalam proposisi di atas. Posisi seperti dalam sebagian besar esainya bahwa konflik adalah komponen dari semua hubungan sosial dan memenuhi fungsi positif karena sebanyak itu mengarah pada pembentukan kembali persatuan dan keseimbangan di grup. Yang berikut C, yaitu konflik sebagai indeks stabilitas hubungan. Simmel dengan demikian menunjukkan bahwa perasaan bermusuhan yang dihasilkan dalam hubungan lebih mungkin diekspresikan jika partisipan menyadari stabilitasnya
Karena jika mereka aman, mereka akan cenderung untuk mengekspresikan perasaan mereka secara bebas. Namun, jika hubungannya seperti itu, bahwa peserta harus takut akan pembubarannya. Jika terjadi konflik, mereka akan berusaha untuk menekankan atau menggantikan perasaan-perasaan bermusuhan. Bab yang kelima yaitu konflik dengan outgroups dan struktur kelompok. Yang pertama atau A, konflik dengan outgroups meningkatkan kohesi internal. Kelompok dalam keadaan damai dapat mengizinkan anggota yang bermusuhan di dalamnya untuk hidup bersama satu sama lain dalam situasi yang belum diputuskan, karena masing-masing dapat menempuh jalan sendiri atau dapat menghindari liaisons. Keadaan konflik bagaimanapun menarik para anggota begitu erat bersama-sama dan menduduki mereka pada dorongan yang seragam sehingga mereka entah harus benar-benar cocok atau benar-benar menolak satu sama lain. Yang ke B, definisi konflik dengan kelompok lain, struktur grup, reaksi, konsekuen, konflik internal. Simmel di sini menjelaskan apa yang telah kami tunjukkan sebelumnya, yaitu bahwa kekerasan reaksi suatu kelompok terhadap perselisihan batin, perasaan tergantung pada aspek-aspek tertentu dari struktur kelompok, juga seperti pada intensitas situasi konflik. Meskipun kelompok yang diserang dari luar dapat tidak mampu menjadi toleran perbedaan pendapat internal, mereka akan menangani itu dengan cara yang bervariasi. Yang ke C, pencarian musuh. Menulis tepat sebelum Perang Dunia Pertama, Thomas P. Bailey, seorang profesor Mississippi, mengatakan tentang hubungan antara ratus takut akan Negro dan sistem status sosial Selatan. Perbudakan roh yang paling nyata dapat ditemukan di kedalaman duduk kecemasan Selatan. Bab yang terakhir yaitu bab 5, ideologi dan B. Bab yang ke-6, ideologi dan konflik. Yang pertama, ideologi dan konflik. Pernyataan Simmel mengandung dua konsekuensi berbeda dari objektif konflik. Yang pertama, tujuan kolektif melampaui kepentingan pribadi akan membuat perjuangan semakin intens. Yang kedua, elemen pemersatu ada di antara pihak-pihak yang bersaing dalam kepatuhan pada norma umum, pantangan dari pribadi serangan. Dengan kata lain, proposisi ini menyangkut yang pertama itu objektif dan yang kedua pengaruh objektifikasi. Dan yang berikut, baik, itu saja hasil review dari buku ketiga Teori Sosiologi Modern. Semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih.